Sebelum aku mulai cerita ini, coba tulis dulu di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana? Aku penasaran, apakah di daerah kalian masih ada orang yang suka menilai seseorang hanya dari penampilan? Setelah mendengar kisahku ini, mungkin kalian akan setuju kalau harga diri seseorang tidak pernah ditentukan oleh pakaian yang ia kenakan. Aku masih ingat jelas hari ketika ayah mertuaku menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu beliau tersenyum sinis. Kamu cuma beban keluarga kami. Suasana ruang makan langsung hening. Sendok yang sedang kupegang berhenti di udara. Aku tidak membalas. Aku hanya menundukkan kepala. Yang paling menyakitkan bukan ucapan itu, melainkan karena suamiku yang duduk tepat di sampingku memilih diam. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Tak ada kalimat, "Ayah, jangan bicara seperti itu." Tak ada usaha membelaku. Yang ada hanya keheningan. Dan keheningan itu jauh lebih tajam daripada penghinaan. Kalau saja ayah mertuaku tahu, kurang dari 24 jam lagi, beliau akan duduk sendirian di ruang tunggu sebuah perusahaan selama 6 jam. Hanya untuk memohon agar bisa bertemu denganku. Namaku Alia. Usiaku 29 tahun. Kalau kalian melihatku waktu itu, mungkin kalian juga akan mengira aku hanya ibu rumah tangga biasa. Aku memakai baju sederhana. Naik motor kalau pergi dekat rumah. Belanja sendiri ke pasar. Memasak setiap pagi. Menyapu halaman. Menyiram tanaman. Hidupku terlihat sangat biasa. Dan memang itulah yang kuinginkan. Karena sejak awal aku tidak pernah ingin orang mencintaiku karena uang. Aku lahir di keluarga yang sangat berkecukupan. Ayahku membangun perusahaan investasi dari nol. Beliau selalu berkata, "Kalau seseorang menghormatimu setelah tahu kamu kaya, berarti dia tidak pernah benar-benar menghormatimu." Kalimat itu selalu kuingat. Karena itulah saat bertemu Raka, aku sengaja tidak pernah menceritakan siapa diriku. Kami bertemu di sebuah seminar bisnis. Lucunya, Raka sama sekali tidak tahu kalau akulah sponsor utama acara itu. Aku sengaja duduk di kursi paling belakang. Tanpa pengawal, tanpa jas mahal, tanpa memperkenalkan jabatan. Aku hanya ingin menjadi Alia, perempuan biasa. Dan Raka berhasil membuatku jatuh cinta. Dia tidak pernah bertanya berapa penghasilanku. Dia tidak pernah bertanya mobil apa yang kupakai. Dia hanya bertanya, "Kamu sudah makan?" Pertanyaan sederhana, tapi terasa sangat tulus. 2 tahun kemudian kami menikah. Kupikir, aku sudah menemukan laki-laki yang tepat. Sayangnya, aku lupa. Menikah bukan hanya dengan suami, tapi juga dengan keluarganya. Ayah Raka bernama Pak Hendra. Beliau pemilik perusahaan kontraktor yang cukup besar. Orangnya disiplin, tegas, dan sangat percaya bahwa status sosial menentukan nilai seseorang. Pertama kali aku datang ke rumah mereka, beliau bahkan belum menanyakan namaku. Pertanyaan pertamanya justru, "Ayahmu kerja apa?" Aku menjawab pelan, "Punya usaha, Pak." "Usaha apa?" "Investasi." Beliau tertawa kecil. "Oh, investasi kecil-kecilannya?" Aku hanya tersenyum. Aku tidak membenarkan. Aku juga tidak menjelaskan. Karena bagiku, identitas bukan sesuatu yang perlu dipamerkan. Sayangnya, sikap diamku justru dianggap sebagai bukti kalau aku tidak punya apa-apa. Sejak hari itu, aku mulai sering dibandingkan. Maya lebih cocok buat Raka. Anak Pak Budi itu direktur. Kalau Raka nikah sama Maya, bisnis keluarga pasti makin besar. Aku hanya mendengar. Setiap kali makan bersama. Setiap kali ada acara keluarga. Setiap kali kami datang berkunjung. Selalu ada kalimat yang menusuk. "Kamu beruntung bisa masuk keluarga kami. Kamu harus banyak belajar dari Maya. Kamu jangan jadi beban anak saya." Awalnya aku berpikir, kalau aku bersikap baik, kalau aku sabar, lama-lama mereka pasti menerimaku. Aku salah. Semakin aku diam, semakin mereka merasa berhak merendahkanku. Sampai akhirnya, di pagi yang mengubah semuanya, Pak Hendra mengatakan kalimat yang tidak akan pernah kulupakan. "Kamu cuma beban keluarga kami." Beliau mengatakannya di depan semua orang, termasuk adik iparku, termasuk saudara-saudara yang sedang berkunjung. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan,
Maaf kalau selama ini saya banyak kekurangan. Bukannya berhenti. Beliau justru tertawa. Kekuranganmu bukan sedikit. Kamu tidak membawa keuntungan apapun buat keluarga ini. Ayah. Raka akhirnya membuka mulut. Namun harapanku langsung hancur. Sudahlah, jangan dibahas sekarang. Bukan membelaku. Bukan membela harga diriku. Hanya mengalihkan pembicaraan. Saat itu, aku baru sadar. Kadang luka paling dalam bukan berasal dari orang yang membencimu, melainkan dari orang yang memilih diam ketika kamu disakiti. Beberapa menit kemudian, ponsel di saku bajuku bergetar. Aku melihat layar sebentar. Pak Surya, pengacara keluarga kami. Aku izin keluar rumah. Begitu panggilanku angkat, suara di seberang terdengar tergesa-gesa. Bu Alia. Seluruh direksi sudah berkumpul. Mereka menunggu keputusan ibu. Aku melirik kembali ke arah ruang makan. Pak Hendra masih sibuk menceritakan betapa hebatnya Maya. Sedangkan aku masih dianggap perempuan yang hidup dari uang suami. Aku menjawab singkat. Saya berangkat sekarang. Baik, Bu Sio. Kalimat itu tak pernah didengar siapapun di rumah itu. Dan mereka sama sekali tidak tahu. Perempuan yang baru saja disebut sebagai beban keluarga. Beberapa menit lagi akan memimpin rapat investasi senilai 500 miliar rupiah. Aku masuk ke dalam mobil hitam yang sudah menungguku di ujung gang. Sengaja. Aku tidak pernah meminta sopir menjemput tepat di depan rumah. Aku tidak ingin tetangga bertanya macam-macam. Selama 2 tahun terakhir, aku memang menjalani 2 kehidupan yang benar-benar berbeda. Di rumah mertua, aku hanyalah menantu yang dianggap tidak membawa apa-apa. Di kantor, ribuan orang menggantungkan masa depan mereka pada setiap keputusan yang kuambil. Mobil perlahan meninggalkan kawasan perumahan. Baru 15 menit perjalanan. Gedung Arkana Capital mulai terlihat menjulang. Bangunan 30 lantai dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari pagi. Begitu mobil berhenti, seorang petugas keamanan langsung berlari membukakan pintu. Selamat pagi, Bu CEO. Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. Selamat pagi. Begitu memasuki lobi, puluhan karyawan yang sedang berlalu lalang langsung berhenti. Selamat pagi, Bu CEO. Suara mereka terdengar serempak. Aku selalu merasa canggung setiap kali mendapat sambutan seperti itu. Karena di rumah, tak seorang pun bahkan memanggilku dengan hormat. Lift khusus membawaku langsung ke lantai paling atas. Pintu terbuka. Seluruh direksi sudah berdiri menunggu. Pak Surya menghampiriku lebih dulu. Selamat pagi, Bu. Maaf membuat semua menunggu. Tidak, Bu. Kami baru saja menerima laporan terbaru. Aku langsung menuju ruang rapat. Di layar besar sudah terpampang puluhan grafik keuangan. Suasananya sangat berbeda dengan rumah mertuaku. Di sini, pendapatku didengar. Keputusanku dihargai. Bukan karena aku perempuan. Bukan karena aku kaya. Tapi karena aku bertanggung jawab atas semuanya. Baik. Aku membuka rapat. Kita mulai. Direktur keuangan berdiri lebih dulu. Bu, target akuisisi kita mengalami penurunan arus kas hingga 42%. Lanjut. Bank mulai menghentikan fasilitas kredit. Vendor utama juga menolak memperpanjang kontrak. Aku membuka laporan di depanku. Nama perusahaan itu kembali muncul. PT Hendra Pratama. Perusahaan milik ayah mertuaku. Aku membaca setiap halaman perlahan. Semakin ku baca, semakin aku sadar. Keadaan mereka jauh lebih buruk daripada yang terlihat. Pak Surya menatapku. Bu, kalau tidak ada investor baru, mereka hanya punya waktu sekitar 3 bulan. Ruangan menjadi hening. Semua menunggu keputusanku. Aku menutup map. Lakukan audit menyeluruh. Jangan ada perlakuan khusus. Walaupun pemilik perusahaan itu masih keluarga saya. Seluruh direksi langsung mengangguk. Baik, Bu. Aku melanjutkan. Kalau perusahaan mereka memang layak diselamatkan, kita bantu. Kalau tidak layak, jangan gunakan uang perusahaan hanya karena hubungan pribadi. Semua orang kembali mengangguk. Bagiku, bisnis adalah bisnis. Aku tidak pernah mencampurkan perasaan dengan tanggung jawab. Selesai rapat,
Pak Surya mengikuti langkahku menuju ruang kerja. Bu. Ada satu hal lagi. Apa? Beliau menyerahkan sebuah surat. Permohonan audiensi. Aku membaca nama pengirimnya. Hendra Wijaya. Aku tersenyum kecil. Beliau rupanya bergerak lebih cepat dari perkiraanku. Beliau meminta bertemu langsung dengan CEO. Aku menaruh surat itu di meja. Jawaban kita. Masih menunggu keputusan ibu. Aku berjalan ke arah jendela. Dari lantai 30. Seluruh kota terlihat begitu kecil. Aku teringat kembali wajah Pak Hendra pagi tadi. Kamu cuma beban keluarga kami. Kalimat itu masih terngiang. Namun aku tidak ingin membalasnya dengan kemarahan. Ayahku pernah berkata, balas dendam terbaik bukan membuat orang lain menderita, tapi membiarkan mereka melihat siapa dirimu sebenarnya. Aku menarik napas panjang. Jadwalkan. Pak Surya sedikit terkejut. Langsung minggu ini, Bu. Aku menggeleng pelan. Tidak. Suruh beliau mengikuti prosedur seperti semua calon mitra lainnya. Mulai dari administrasi, verifikasi, presentasi, sampai evaluasi. Jangan ada perlakuan istimewa. Baik, Bu. Dan satu lagi. Pak Surya kembali menunggu. Jangan ada seorang pun yang membocorkan identitasku. Beliau tersenyum. Seluruh direksi sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Aku mengangguk. Bagus. Sementara itu, di kantor PT Hendra Pratama, suasananya jauh berbeda. Pak Hendra baru saja selesai membanting map ke atas meja. Kenapa Ba menolak pinjaman kita? Direktur keuangan menundukkan kepala. Karena rasio utang kita sudah melewati batas, Pak. Investor. Sudah kami hubungi. Hasilnya? Semuanya menolak. Pak Hendra memukul meja. Mustahil. Kita sudah puluhan tahun di bisnis ini. Direktur operasional berbicara pelan. Masalahnya sekarang bukan reputasi, Pak. Semua investor melihat laporan keuangan. Ruangan kembali sunyi. Untuk pertama kalinya, raut wajah Pak Hendra mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Tak lama kemudian, seorang staf berlari masuk. Pak, ada kabar baik. Semua langsung menoleh. Arkana Capital bersedia menerima permohonan audiensi kita. Wajah Pak Hendra langsung berubah. Benarkah? Iya, Pak. Tapi apa? Mereka meminta kita mengikuti seluruh proses seleksi. Pak Hendra tersenyum tipis. Tidak masalah. Kalau memang itu syaratnya, aku akan datang sendiri. Beliau sama sekali tidak menyadari. Orang yang akan membuatnya menunggu berjam-jam nanti adalah menantu yang pagi tadi ia sebut sebagai beban keluarga. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal. Entah kenapa. Sejak semalam firasatku terasa tidak enak. Belum sempat duduk di ruang kerja. Pak Surya sudah menunggu dengan beberapa map tebal di tangannya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak Surya. Ada perkembangan terbaru. Aku langsung duduk. Tolong jelaskan. Pak Surya membuka map pertama. Tim audit sudah menyelesaikan pemeriksaan awal terhadap PT Hendra Pratama. Aku mengangguk. Lalu? Keuangan mereka lebih parah daripada yang kita perkirakan. Beliau menggeser beberapa lembar laporan. Utang jangka pendek mencapai hampir 300 miliar. Arus kas negatif selama 7 bulan. Dan beliau berhenti sejenak. Ada transaksi yang tidak wajar. Aku langsung mengangkat kepala. Transaksi apa? Beberapa aset perusahaan dijual di bawah harga pasar. Pembelinya perusahaan berbeda-beda. Tapi, Pak Surya memperbesar salah satu bagan. Ujungnya mengarah ke orang yang sama. Aku memperhatikan layar. Semakin lama, alisku semakin berkerut. Nama perusahaan itu tidak asing. PT Mahesa Global. Perusahaan milik Maya. Aku langsung menarik napas pelan. Maya? Iya, Bu. Selama hampir 1 tahun terakhir, dia membeli aset perusahaan keluarga suami ibu sedikit demi sedikit. Aku mulai memahami semuanya. Jadi,
Maya bukan sekadar datang kembali ke kehidupan Raka. Dia datang dengan tujuan lain. Bukan membantu, tapi mengambil alih. Pak Surya mengangguk. Itulah dugaan kami. Ruangan mendadak sunyi. Aku memejamkan mata beberapa detik. Jujur, aku masih kecewa pada keluarga suamiku. Tapi aku tidak pernah berharap mereka kehilangan perusahaan yang dibangun puluhan tahun. Apa Pak Hendra tahu? Pak Surya menggeleng. Beliau justru menganggap Maya penyelamat. Aku mengembuskan napas panjang. Ironis, orang yang setiap hari dipuji, justru sedang menggali lubang untuk menjatuhkan mereka. Sedangkan orang yang setiap hari dihina, diam-diam berusaha menyelamatkan perusahaan itu. Di saat yang sama, Pak Hendra sedang berada di ruang rapat kantornya. Seluruh direksi duduk dengan wajah tegang. Beliau berdiri di depan layar presentasi. Besok kita bertemu Arkana Capital. Saya tidak mau ada kesalahan sedikit pun. Direktur Keuangan mengangguk. Kami sudah siapkan seluruh data. Tidak cukup. Pak Hendra menggeleng. Kalau perlu kita jual rumah dinas, mobil operasional, apapun. Asal perusahaan ini tetap hidup. Semua orang saling berpandangan. Belum pernah mereka melihat Pak Hendra seputus asa itu. Saat rapat hampir selesai, Maya datang, membawa senyum yang terlihat begitu ramah. Om, aku dengar keadaan perusahaan sedang sulit. Pak Hendra langsung mempersilahkannya duduk. Iya. Tapi besok kami bertemu Arkana Capital. Maya tersenyum. Wah. Kalau begitu semoga berhasil. Kalau mereka menolak, perusahaanku masih siap membantu. Pak Hendra mengangguk. Terima kasih. Tak ada satupun yang menyadari. Di balik senyum Maya, ada rencana besar yang sudah ia susun sejak lama. Ia hanya membutuhkan satu hal. Arkana Capital harus menolak investasi itu. Kalau itu terjadi, perusahaan Pak Hendra tidak punya pilihan selain menjual saham mayoritas kepadanya. Dan saat itulah, seluruh perusahaan akan berpindah tangan. Menjelang sore, aku pulang ke rumah. Seperti biasa, aku turun dari mobil di ujung gang. Berganti tas, melepas blazer, mengganti sepatu hak tinggi dengan sandal sederhana. Tak sampai 5 menit, aku kembali menjadi Alia yang mereka kenal. Menantu biasa. Begitu membuka pintu rumah, suasana langsung terasa berbeda. Pak Hendra sedang berbicara dengan beberapa kerabat. Begitu melihatku, beliau hanya melirik sekilas. Loh, pulang juga? Aku mengangguk sopan. Iya, Pak. Beliau tersenyum sinis. Besok saya mau bertemu CEO perusahaan besar. Kalau kerjasama itu berhasil, perusahaan keluarga kita akan naik kelas. Aku hanya tersenyum kecil. Semoga lancar, Pak. Beliau tertawa. Kamu mana ngerti urusan bisnis? Yang penting kamu urus rumah saja. Beberapa kerabat ikut tertawa kecil. Aku memilih diam. Karena aku tahu, kurang dari 24 jam lagi, orang yang baru saja berkata aku tidak mengerti bisnis akan duduk di ruang tunggu kantorku, menunggu selama 6 jam. Hanya untuk mendapat kesempatan berbicara denganku. Keesokan harinya, aku sengaja berangkat lebih pagi. Hari itu adalah hari yang ditunggu Pak Hendra. Hari yang menurutnya akan menentukan hidup dan mati perusahaannya. Sebelum keluar rumah, aku sempat melihat beliau berdiri di depan cermin. Beliau mengenakan jas terbaiknya, jam tangan favoritnya, sepatu kulit yang selalu dipakai saat bertemu klien besar. Rambutnya disisir rapi. Bahkan dasinya diganti sampai 3 kali. Beliau benar-benar ingin memberikan kesan terbaik. Raka berdiri di sampingnya sambil membawa map presentasi. Ayah sudah siap? Pak Hendra mengangguk mantap. Hari ini kita tidak boleh gagal. 500 miliar itu harus kita dapat. Aku yang sedang menuang kopi hanya mendengarkan. Tak ada seorang pun yang bertanya kenapa aku juga bersiap pergi. Tak ada yang peduli. Di mata mereka, aku hanyalah ibu rumah tangga. Alia. Raka memanggilku. Iya. Hari ini aku pulang mungkin malam. Aku tersenyum. Hati-hati. Pak Hendra langsung menimpali. Kalau perusahaan ini selamat, semua karena kerja keras kami. Aku hanya mengangguk. Iya, Pak.
Beliau mengambil tas kerjanya, lalu keluar rumah tanpa menoleh lagi. Begitu mobil mereka menghilang, aku melihat jam. Pukul 7:15. Aku masuk ke kamar. Kubuka lemari paling belakang. Di sanalah semua identitasku selama ini kusimpan. Blazer hitam, sepatu hak tinggi, pin emas bertuliskan CEO, jam tangan pemberian ayah. Semua kupakai satu persatu. Perempuan yang beberapa menit lalu dianggap beban keluarga, kini berubah menjadi sosok yang ditunggu ribuan karyawan. Aku menatap diriku di cermin. Tidak ada rasa bangga. Yang ada justru rasa sedih. Andai saja mereka mau mengenalku sebagai manusia, aku tidak perlu menyembunyikan semua ini. 40 menit kemudian, mobilku memasuki area basement Arcana Capital. Begitu pintu terbuka, puluhan staf sudah berbaris. Selamat pagi, Bu CEO. Aku mengangguk pelan. Selamat pagi. Sekretarisku langsung berjalan di sampingku. Bu, Pak Hendra sudah tiba. Aku melirik jam tangan. Jam berapa? 7:55. Aku tersenyum kecil. Masih sangat pagi. Padahal jadwal evaluasi baru dimulai siang nanti. Beliau datang terlalu cepat. Iya, Bu. Beliau bilang rela menunggu. Aku berhenti melangkah. Lobi penuh. Tidak. Beliau memilih duduk sendiri. Aku mengangguk. Biarkan. Tetap perlakukan beliau sama seperti tamu lain. Jangan ada yang tahu hubungan kami. Baik, Bu. Di lantai bawah, Pak Hendra duduk tegak di sofa ruang tunggu. Matanya terus melihat ke arah lift VIP. Setiap kali pintu lift terbuka, beliau langsung berdiri. Namun yang keluar selalu orang lain. Direktur, manajer, investor. Bukan CEO yang ditunggunya. Seorang resepsionis menghampiri. Selamat pagi, Pak. Apakah Bapak ingin minum? Air putih saja. Baik, Pak. Pak Hendra kembali melihat jam. Baru pukul 8:15. Beliau tersenyum. Tidak apa-apa. Menunggu 1 atau 2 jam bukan masalah. Asalkan bisa bertemu. Di sisi lain, aku sedang memimpin rapat mingguan. Seluruh direktur duduk mengelilingi meja oval. Aku memeriksa laporan satu persatu. Namun sesekali, mataku melihat layar monitor kecil di sudut ruangan. Monitor yang menampilkan kondisi lobi. Di sana, Pak Hendra masih duduk. Tangannya memegang map presentasi erat-erat. Sesekali beliau berdiri. Lalu duduk lagi. Pak Surya memperhatikan arah pandangku. Bu. Iya. Apakah Bapak akan langsung ditemui setelah rapat? Aku menggeleng. Belum. Kenapa, Bu? Aku terdiam beberapa detik. 15 tahun ayahku membangun perusahaan ini. Beliau selalu datang paling pagi. Pulang paling malam. Tapi saat bertemu keluarga suamiku, beliau dianggap hanya pengusaha kecil. Pak Surya mengangguk pelan. Aku melanjutkan. Hari ini, biarkan Pak Hendra belajar satu hal. Apa itu, Bu? Bahwa jabatan tidak membuat seseorang berhak merasa lebih tinggi. Pak Surya tersenyum kecil. Tapi ibu tetap akan membantu perusahaan mereka. Aku langsung menjawab. Kalau perusahaan itu layak diselamatkan. Iya. Kalau tidak, tidak ada hubungan keluarga dalam keputusan bisnis. Pak Surya mengangguk hormat. Itulah kenapa semua orang menghormati ibu. Aku hanya tersenyum tipis. Sementara itu, waktu terus berjalan. Pukul 9. Pak Hendra masih menunggu. Pukul 10. Beliau masih duduk di tempat yang sama. Pukul 11. Map presentasi mulai berpindah dari tangan kanan ke tangan kiri. Wajahnya mulai terlihat lelah. Namun beliau tetap bertahan. Beliau sama sekali tidak menyadari. Orang yang sedang membuatnya menunggu adalah perempuan yang kemarin ia sebut sebagai beban keluarganya. Pukul 12:10. Pak Hendra masih duduk di kursi yang sama. Jasnya yang sejak pagi tampak rapi mulai sedikit kusut. Kopi yang tadi disediakan resepsionis sudah dingin. Beliau bahkan belum sempat menyentuhnya. Sesekali beliau berdiri, melihat ke arah lift. Lalu kembali duduk. Raka yang sejak tadi menemani mulai terlihat khawatir. Ya,
Apa kita pulang saja? Pak Hendra langsung menggeleng. Tidak. Kalau kita pulang sekarang, perusahaan ini benar-benar selesai. Raka menarik napas panjang. CEO-nya benar-benar sibuk. Pak Hendra hanya mengangguk. Orang sebesar itu. Waktunya memang mahal. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya. Tanpa beliau sadari. Beliau sedang mengakui sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pahami. Bahwa setiap orang memiliki perjuangannya sendiri. Di lantai 30. Aku baru saja menyelesaikan rapat terakhir. Sekretarisku masuk membawa tablet. Bu. Iya. Pak Hendra masih menunggu. Aku melihat jam. Sudah lewat 6 jam. Aku mengangguk pelan. Bagaimana sikap beliau? Tidak pernah marah. Tidak pernah membuat keributan. Beliau hanya terus bertanya. Apakah Bu CEO masih ada di kantor? Aku terdiam. Entah kenapa. Ada rasa sesak di dadaku. Aku mengenal Pak Hendra sebagai orang yang selalu ingin dihormati. Hari ini, beliau rela menunggu berjam-jam. Demi menyelamatkan perusahaan yang ia bangun sepanjang hidupnya. Aku memandang foto ayahku yang berdiri di sudut ruangan. Beliau pernah berkata, kalau suatu hari nanti kamu berada di posisi lebih tinggi, jangan gunakan jabatanmu untuk merendahkan orang lain. Aku menghela napas panjang. Pak Surya. Iya, Bu. Siapkan ruang rapat utama. Baik. Dan aku berhenti sejenak. Undang seluruh direksi. Pak Surya sedikit heran. Seluruhnya, Bu? Iya. Termasuk kepala divisi audit. Baik. Beliau langsung keluar ruangan. Aku berdiri. Mengambil blazer hitam yang tergantung di kursi. Kupasang kembali pin emas bertuliskan CEO. Kuikat rambutku lebih rapi. Hari ini, tidak ada lagi Alia yang dianggap beban keluarga. Yang akan keluar dari ruangan ini adalah CEO Arkana Capital Group. Di ruang tunggu, resepsionis kembali menghampiri Pak Hendra. Pak. Iya. Bu CEO sudah selesai. Mata Pak Hendra langsung berbinar. Benarkah? Iya, Pak. Silakan ikut saya. Beliau langsung berdiri. Map presentasi dipeluk erat. Tangannya sedikit gemetar. Raka ikut berdiri. Terima kasih. Mereka berjalan mengikuti resepsionis. Melewati lorong panjang. Naik lift khusus. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Begitu pintu lift terbuka, mereka tiba di lantai direksi. Suasananya berbeda. Jauh lebih tenang. Lebih muah. Di ujung lorong terdapat pintu kayu besar. Di atasnya tertulis Board of Directors. Resepsionis berhenti. Silakan menunggu sebentar. Pak Hendra mengangguk. Beliau kembali merapikan jasnya. Merapikan dasi. Menarik napas berkali-kali. Di balik pintu itu, seluruh direksi Arkana Capital sudah berdiri. Aku masuk beberapa menit kemudian. Semua langsung membungkukkan badan. Selamat siang, Bu CEO. Aku membalas anggukan kecil. Apakah tamu kita sudah siap? Pak Surya menjawab singkat. Sudah, Bu. Aku melihat kontrak investasi terakhir. Nilainya 500 miliar rupiah. Namun ada syarat tambahan yang kutulis sendiri. Seluruh transaksi 2 tahun terakhir harus diaudit ulang. Semua pengurus yang terbukti menyalahgunakan jabatan harus diberhentikan. Tidak boleh ada pengecualian. Sekalipun itu keluarga pemilik perusahaan. Aku menutup map. Lalu berkata pelan. Persilakan mereka masuk. Pak Surya membuka pintu. Pak Hendra. Silakan masuk. Pak Hendra dan Raka melangkah perlahan. Begitu masuk, mereka melihat seluruh direksi Arkana Capital sudah berdiri rapi. Namun, kursi CEO di ujung meja masih kosong. Pak Hendra menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Beliau berbisik pelan kepada Raka. CEO-nya belum datang. Tepat saat itu, pintu di sisi lain ruangan perlahan terbuka. Suara langkah sepatu hak tinggi menggema memenuhi ruangan. Tek, tek, tek. Seluruh direksi langsung berdiri lebih tegak. Serempak mereka membungkukkan badan. Selamat siang, Bu CEO. Pak Hendra ikut menoleh. Wajahnya masih tenang.
Beliau mengira yang masuk adalah perempuan asing yang belum pernah ditemuinya. Namun, saat sosok itu berjalan semakin dekat, langkah Pak Hendra mendadak terhenti. Tangannya yang memegang map mulai bergetar. Raka membelalakkan mata. Map presentasi yang dipegangnya terjatuh ke lantai. Tidak ada satupun yang bergerak mengambilnya. Karena perempuan yang baru saja masuk ke ruangan itu adalah aku. Aku berjalan melewati mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu duduk tepat di kursi CEO. Kubuka map investasi. Kutatap Pak Hendra yang masih berdiri membeku. Lalu dengan suara tenang aku berkata, "Selamat siang, Pak Hendra. Terima kasih sudah bersedia menunggu selama 6 jam. Sekarang, mari kita bicarakan masa depan perusahaan Bapak." Ruangan itu mendadak sunyi. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar begitu jelas. Pak Hendra masih berdiri. Tatapannya tidak lepas dariku. Seolah otaknya menolak menerima kenyataan yang sedang terjadi. Aku menutup map di depanku. "Silakan duduk, Pak." Beliau tidak bergerak. Raka pelan-pelan menyentuh lengan ayahnya. "Ya." Barulah Pak Hendra seperti tersadar. "Oh iya." Beliau duduk perlahan. Tangannya masih gemetar. Sedangkan Raka masih terus menatapku. Tatapan yang sama sekali belum pernah kulihat sebelumnya. Campuran antara bingung, terkejut, dan merasa bersalah. Aku memulai rapat dengan suara tenang. "Perkenalkan, saya Alia, CEO Arkana Capital Group. Terima kasih sudah datang." Pak Hendra menelan ludah. Beliau membuka map presentasi. Namun tangannya begitu gemetar sampai beberapa lembar kertas jatuh ke lantai. Raka buru-buru mengambilnya. "Maaf." Suara Pak Hendra terdengar pelan. Barangkali, itulah pertama kalinya aku mendengar beliau meminta maaf. Meski bukan untuk penghinaan yang selama ini kulalui. Aku tetap mengangguk. "Tidak apa-apa. Silakan lanjutkan presentasinya." Selama hampir 30 menit, Pak Hendra menjelaskan kondisi perusahaannya. Beliau berbicara tentang proyek, tentang jumlah karyawan, tentang peluang masa depan. Namun aku memperhatikan satu hal. Beliau sama sekali tidak berani menatap mataku. Setiap kali tanpa sengaja mata kami bertemu, beliau langsung memalingkan wajah. Presentasi selesai. Ruangan kembali hening. Semua direksi Arkana Capital menunggu keputusanku. Aku membuka laporan audit. Laporan kami menunjukkan PT Hendra Pratama mengalami kerugian besar bukan semata karena kondisi pasar. Aku menggeser sebuah dokumen, tetapi karena ada aset perusahaan yang dijual jauh di bawah harga sebenarnya. Pak Hendra langsung mengangkat kepala. "Apa maksud Ibu?" Aku menekan remote. Layar besar di belakangku menyala. Muncul daftar transaksi, nominal, tanggal, nama perusahaan. Semua tersusun rapi. Selama 18 bulan terakhir, aset perusahaan Bapak dijual melalui beberapa perusahaan perantara. Pak Hendra terlihat bingung. "Itu tidak mungkin. Kami tidak pernah." Aku mengangkat tangan pelan. Sebentar. Slide berikutnya muncul. Kali ini seluruh jalur transaksi terlihat jelas. Berakhir pada satu nama, PT Mahesa Global. Ruangan mulai berbisik. Direktur Keuangan Pak Hendra saling berpandangan. Raka mengernyit. "Maya?" Aku mengangguk. "Betul. Perusahaan milik Maya membeli sebagian besar aset perusahaan Bapak." Pak Hendra langsung menggeleng. "Tidak mungkin. Maya membantu kami. Dia bahkan memberi pinjaman." Aku menatap beliau. Pinjaman itu benar. Tapi syarat yang disisipkan adalah hak membeli aset perusahaan Bapak dengan harga yang sudah ditentukan. Pak Hendra terlihat semakin pucat. Aku kembali mengganti slide. Kalau proses ini terus berjalan, dalam waktu kurang dari 3 bulan, PT Hendra Pratama tidak lagi menjadi milik keluarga Bapak. Ruangan benar-benar sunyi. Tak ada lagi suara. Pak Hendra mulai membuka berkas yang dibawanya. Beliau mencari sesuatu. Semakin lama, wajahnya semakin berubah. Karena angka-angka yang kutampilkan sama persis dengan laporan internal perusahaan mereka. Artinya, semua data itu benar. Beliau perlahan bersandar. Tangannya memegang dada. Aku tidak tahu.
Aku menarik napas panjang. Ada satu data lagi. Pak Surya langsung membagikan map kepada seluruh peserta rapat. Pak Hendra membuka halaman pertama. Begitu membaca isinya, matanya langsung membesar. Ini obligasi perusahaan kami. Aku mengangguk. Benar. Siapa yang membeli semuanya? Aku menatapnya beberapa detik. Lihat halaman terakhir. Beliau membalik satu demi satu, sampai akhirnya berhenti di halaman paling belakang. Di sana tertulis jelas. Arcana Capital Group. Seluruh obligasi. Seluruh dana talangan. Seluruh pembelian surat utang. Disetujui langsung oleh CEO. Pak Hendra perlahan mengangkat wajah. Menatapku. Aku berkata pelan. 2 tahun lalu. Perusahaan Bapak sebenarnya sudah hampir bangkrut. Kalau saat itu Arcana Capital tidak membeli seluruh obligasi itu, perusahaan Bapak sudah tutup sejak tahun lalu. Pak Hendra seperti kehilangan napas. Tunggu. Jadi, yang menyelamatkan perusahaan saya? Selama ini, aku mengangguk pelan. Air mata mulai memenuhi mata beliau. Beliau menatapku cukup lama, lalu berkata dengan suara bergetar. Berarti, orang yang setiap hari aku hina, justru orang yang selama ini menyelamatkan seluruh hidupku. Ruangan itu masih sunyi. Tak seorang pun berani berbicara. Bahkan seluruh direksi Arcana Capital memilih menundukkan kepala. Mereka tahu, apa yang sedang dirasakan Pak Hendra saat itu jauh lebih berat daripada kehilangan uang. Beliau baru saja mengetahui, orang yang selama 2 tahun dianggap tidak berguna, justru menjadi alasan perusahaannya masih berdiri sampai hari ini. Pak Hendra perlahan berdiri dari kursinya. Tidak ada lagi sorot mata penuh wibawa seperti biasanya. Bahunya turun. Tatapannya kosong. Beliau melangkah pelan ke arahku. Setiap langkahnya terasa sangat berat. Aku tetap duduk. Bukan untuk merendahkannya, melainkan karena sejak awal aku datang ke ruangan ini sebagai CEO, bukan sebagai menantu. Beliau berhenti tepat di depan mejaku. Bibirnya beberapa kali bergerak, namun tak ada suara yang keluar. Sampai akhirnya, air mata jatuh dari sudut matanya. Alia. Suara itu begitu pelan. Ayah. Minta maaf. Aku tidak menjawab. Beliau kembali berbicara. Selama ini, ayah buta. Ayah mengira uang, jabatan, nama keluarga adalah ukuran seseorang. Padahal, orang yang paling besar hatinya, justru orang yang setiap hari ayah sakiti. Beliau menundukkan kepala. Dalam, sangat dalam. Seluruh ruangan terdiam. Tak ada yang pernah melihat Pak Hendra merendahkan dirinya seperti itu. Apalagi di depan puluhan orang. Ayah tidak pantas meminta maaf. Tapi, kalau masih ada sedikit kesempatan, tolong maafkan ayah. Aku memandang beliau cukup lama. Jujur, aku sudah membayangkan momen ini berkali-kali. Aku pernah berpikir, kalau suatu hari identitasku terbongkar, aku ingin melihat mereka menyesal. Aku ingin mereka merasakan sakit yang pernah kurasakan. Tapi, saat momen itu benar-benar datang, yang kurasakan justru bukan puas, melainkan lelah. Sangat lelah. Aku perlahan berdiri. Pak. Aku sengaja tidak memanggilnya ayah, karena saat ini kami sedang berada di ruang rapat. Boleh saya bertanya satu hal? Beliau langsung mengangguk. Silakan. Kalau hari ini saya bukan CEO, kalau hari ini perusahaan Bapak tidak membutuhkan investasi dari Arcana Capital, apakah Bapak akan meminta maaf kepada saya? Pertanyaan itu membuat ruangan kembali sunyi. Pak Hendra membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Beliau tidak mampu menjawab, karena beliau tahu, jawaban sebenarnya adalah tidak. Aku tersenyum tipis. Itulah yang paling menyakitkan. Bukan penghinaan Bapak, tapi kenyataan bahwa permintaan maaf ini datang setelah Bapak tahu siapa saya. Air mata Pak Hendra kembali jatuh. Ayah salah. Sangat salah. Ayah tidak punya alasan. Saat itulah, Raka perlahan berdiri. Sejak awal rapat, dia tidak banyak bicara.
Dia hanya terus menatapku. Kini ia berjalan mendekat. Berhenti beberapa langkah di depanku. Alia. Aku menoleh. Dia menarik napas panjang. Aku yang paling bersalah. Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan. Ayah memang menghina kamu. Tapi yang membuat luka itu semakin dalam adalah karena aku membiarkannya. Matanya mulai berkaca-kaca. Setiap kali ayah bicara kasar, aku selalu bilang, sabar ya. Maklumi ayah. Nanti juga berubah. Padahal, yang seharusnya kulakukan adalah berdiri di samping istriku. Suaranya mulai bergetar. Aku gagal. Aku gagal menjadi suami. Aku lebih takut mengecewakan ayah daripada kehilangan perempuan yang paling mencintaiku. Ruangan kembali hening. Aku menatap laki-laki yang dulu membuatku jatuh cinta. Aku masih ingat bagaimana dia selalu menggenggam tanganku saat kami belum menikah. Bagaimana dia selalu memastikan aku sudah makan. Bagaimana dia selalu membuatku tertawa. Namun setelah menikah, dia perlahan berubah. Bukan menjadi laki-laki yang jahat, melainkan menjadi laki-laki yang terlalu takut berkata tidak kepada keluarganya. Aku menghela napas panjang. Raka? Iya. Aku tidak pernah meminta kamu melawan ayahmu. Aku hanya ingin. Sekali saja. Kamu mengatakan kalau aku adalah istrimu. Air mata Raka langsung jatuh. Aku tahu. Dan aku terlambat menyadarinya. Aku pikir diam akan membuat semuanya baik-baik saja. Ternyata, diamku justru melukai orang yang paling harus kulindungi. Dia menundukkan kepala. Aku tidak tahu apakah kamu masih bisa memaafkanku. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan lagi membiarkan siapapun merendahkan istriku. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketegasan di matanya. Bukan ketegasan seorang anak, melainkan ketegasan seorang suami. Namun, apakah semua itu sudah terlambat? Aku sendiri belum tahu jawabannya. Aku memandang Raka cukup lama. Di matanya, aku melihat penyesalan yang selama ini tidak pernah berani ia tunjukkan. Namun hidup bukan tentang siapa yang paling menyesal. Hidup adalah tentang siapa yang mau bertanggung jawab. Aku menarik map investasi ke hadapanku, lalu menatap seluruh peserta rapat. Rapat kita lanjutkan. Semua kembali duduk. Tak ada lagi yang berani mengeluarkan suara. Aku membuka halaman terakhir kontrak investasi. Arcana Capital bersedia memberikan investasi sebesar 500 miliar rupiah. Pak Hendra langsung mengangkat kepala. Harapan kembali muncul di wajahnya. Tapi, aku sengaja berhenti. Ruangan kembali hening. Investasi ini bukan untuk menyelamatkan nama keluarga. Bukan karena saya menantu Bapak. Dan bukan karena saya kasihan. Investasi ini hanya diberikan jika perusahaan Bapak bersedia memenuhi seluruh syarat yang kami ajukan. Pak Hendra langsung mengangguk. Saya bersedia. Aku menggeleng pelan. Jangan menjawab sekarang. Dengarkan dulu. Aku menekan tombol remote. Layar besar kembali menyala. Syarat pertama. Seluruh laporan keuangan 2 tahun terakhir harus diaudit ulang oleh auditor independen. Syarat kedua. Seluruh aset yang dipindahkan secara ilegal harus dikembalikan. Syarat ketiga. Semua pengurus yang terbukti menyalahgunakan jabatan harus diberhentikan. Syarat keempat. Tidak ada anggota keluarga yang boleh mendapat jabatan hanya karena hubungan darah. Semuanya harus melalui uji kompetensi. Pak Hendra langsung menjawab. Saya setuju. Aku menatapnya. Yakin? Beliau mengangguk mantap. Kalau itu harga yang harus saya bayar, saya terima. Aku tersenyum tipis. Itu baru jawaban seorang pemimpin. Tepat saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Seorang staf masuk tergesa-gesa. Maaf mengganggu, Bu. Ada apa? Tim legal baru saja menerima surat resmi. Aku menerima amplop itu. Kubaca isinya beberapa detik. Lalu kuletakkan kembali. Pak Surya bertanya pelan. Berita apa, Bu? Aku mengangkat wajah. Pengadilan mengabulkan permohonan pembekuan seluruh aset PT Mahesa Global. Ruangan langsung gaduh.
Aku melanjutkan. Seluruh transaksi yang dilakukan Maya selama penyelidikan dihentikan. Termasuk pembelian saham PT Hendra Pratama. Pak Hendra memejamkan mata. Seolah baru saja terlepas dari jurang yang hampir menelannya. Beliau menoleh kepadaku. Kalau bukan karena kamu, perusahaan ini sudah hilang. Aku tidak menjawab. Karena bagiku, ucapan itu sudah tidak lagi penting. Yang penting, beliau akhirnya mengerti. Beberapa minggu kemudian, audit selesai. Semua transaksi ilegal berhasil dibatalkan. Paman Doni resmi diberhentikan dari seluruh jabatannya. Kasusnya diserahkan kepada pihak berwenang. Maya kehilangan kendali atas perusahaannya. Beberapa investor besar menarik seluruh kerjasama. Nama yang selama ini selalu dibanggakan, perlahan menghilang dari dunia bisnis. Sedangkan PT Hendra Pratama mulai bangkit sedikit demi sedikit. Namun kali ini, dengan sistem yang jauh lebih sehat, Pak Hendra sendiri datang ke kantor Arkana Capital setiap awal bulan. Bukan untuk meminta bantuan, melainkan untuk memberikan laporan perkembangan perusahaan. Setiap kali bertemu denganku, beliau selalu berdiri lebih dulu. Laporan bulan ini, Bu Alia. Tidak lagi memanggilku dengan nada meremehkan. Tidak lagi melihatku sebagai menantu miskin. Melainkan sebagai seorang profesional yang pantas dihormati. Suatu sore, setelah rapat selesai, beliau menghampiriku. Alia. Iya, Pak. Beliau tersenyum pelan. Kalau waktu bisa diputar, Ayah ingin mengenalmu sebagai manusia. Bukan melihatmu dari pakaianmu. Aku tersenyum. Masa lalu memang tidak bisa diubah. Tapi cara kita memperlakukan orang mulai hari ini, masih bisa. Beliau mengangguk. Matanya kembali berkaca-kaca. Di luar gedung, Raka sudah menungguku. Bukan di dalam mobil, melainkan berdiri di samping pintu masuk. Begitu melihatku, dia mengambil tasku. Kita pulang. Aku mengangguk. Iya. Dia membuka pintu mobil untukku. Hal sederhana. Tapi kali ini, dia melakukannya tanpa rasa takut pada penilaian siapapun. Dalam perjalanan pulang, dia berkata pelan, "Aku tidak bisa menghapus luka yang pernah kubuat. Tapi, izinkan aku menghabiskan sisa hidupku untuk memperbaikinya." Aku menoleh keluar jendela. Langit sore mulai berubah jingga. Aku sadar, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah berhenti membawa luka itu ke setiap langkah berikutnya. Aku memilih memberi kesempatan. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena aku tidak ingin terus hidup ditemani kebencian. Sampai hari ini, aku masih mengingat jelas kalimat Pak Hendra. Kamu cuma beban keluarga kami. Lucunya, kalimat itu justru menjadi alasan aku semakin yakin bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh pakaian yang dikenakannya, tidak pernah ditentukan oleh mobil yang dikendarainya, dan tidak pernah ditentukan oleh seberapa tebal isi rekeningnya. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar besar adalah orang yang tetap memilih berbuat baik, bahkan kepada mereka yang pernah merendahkannya. Kalau kalian berada di posisi Alia, apa kalian akan memberi kesempatan kedua kepada Raka dan Pak Hendra? Atau memilih pergi tanpa pernah menoleh lagi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Aku ingin membaca pendapat kalian satu persatu.